Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Robinson Jeffrey Haposan Siahaan, dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Pulih dari Kecewa, dengan bacaan pendukung yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam, kita bersatu dalam doa memohon hikmat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami dan kami kasihi, kami bersyukur akan penyertaan pemeliharaan-Mu yang Engkau lakukan dalam kehidupan ini. Kami menyadari akan keterbatasan diri kami. Kami menyadari butuh pertolongan dari Tuhan ketika menghadapi tantangan, rintangan hidup yang kami hadapi, yang kadangkala membuat kami kecewa. Kiranya Tuhan menopang kami, dan kami pada saat ini bersyukur akan kemurahan Tuhan boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat, kuasa Roh Kudus menyentuh hati kami, mengurapi kami, membuka hati kami supaya kami menerima akan firman Tuhan yang hidup, yang dapat kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, ini kami anak-anak-Mu siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan kasihi, siapa dari antara kita yang mempunyai harapan? Dalam kenyataannya, kita pasti punya harapan. Namun demikian, ketika harapan yang dirindukan tidak sesuai dengan hasil yang ada, bisa jadi menimbulkan kecewa. Kecewa itu bisa timbul dari dalam diri kita, atau kecewa dengan orang lain, atau kecewa dengan situasi maupun kondisi yang ada di sekitar. Perasaan kecewa adalah suatu hal yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan usia lanjut, kita semua bisa kecewa. Kecewa ketika kita berinteraksi dengan sesama yang lainnya. Kita adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga menaruh harapan dengan orang itu. Dan ketika harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan, kita akan kecewa. Jika rasa kecewa itu terus dibiarkan, maka akan menimbulkan sakit hati, kepahitan, dendam mendalam pada orang yang mengecewakan kita. Atau kita juga punya pikiran negatif, prasangka, dan juga seterusnya dengan orang itu, sehingga akan mengganggu hubungan kebersamaan kita semua. Kita yang sedang kecewa, mari belajar dari kisah Yusuf dan Maria sebagaimana disaksikan dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Dia bingung, lalu segera pergi mencari Yusuf dan menjelaskan semua yang terjadi. Tapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Dia bingung, dia kecewa, dan dia menjadi takut. Bagaimana semua cerita ini benar kalau malaikat datang dan engkau mengandung anak Allah? Aku sungguh tidak percaya. Malam itu, Yusuf berpikir dan berpikir. Yusuf sayang kepada Maria, dan dia menjadi takut sekali kalau orang-orang di sekitar mereka akan menghukum Maria dan
menjadikan dia tercemar karena sudah mengandung sebelum menikah. Lalu dalam hatinya dia memutuskan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi malam itu malaikat menampakkan diri pada Yusuf dalam mimpi. Yusuf anak Daud, jangan kamu takut. Ambillah Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yusuf terbangun dari mimpi. Dia lalu segera pergi menemui Maria dan menuruti semua rencana dan kehendak Tuhan. Dia mengambil Maria menjadi istrinya, menjaga Maria dan mendampingi dia sampai melahirkan bayi Yesus. Dari kisah Yusuf dan Maria ini, kita bisa belajar bagaimana menghadapi kekecewaan hidup, bahkan mampu dipulihkan dari rasa kecewa. Walaupun kekecewaan seringkali membawa dampak negatif, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar. Namun ketika kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengelola kecewa dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, taat, percaya akan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita dapat menjadi pribadi yang berdampak bagi anggota keluarga yang ada di sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita bersukacita senantiasa menghadapi hidup meskipun kita mengalami kekecewaan. Karena kita yakin dan percaya ketika kita taat akan firman Tuhan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Karena ada maksud Tuhan yang baik dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mengalami pemulihan ketika diri kami kecewa. Ajarlah kami untuk terus mengelola diri kami ketika menghadapi kecewa. Mampukan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, Sang Sumber pengharapan. Kami yakin, percaya dan taat akan firman-Mu yang hidup, yang senantiasa menuntun seluruh langkah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.